Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi mengenai pengamatan kompetensi dasar kepribadian. Baiklah, yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu competence, yang berarti kecakapan dan kemampuan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah sebuah pernyataan terhadap apa yang harus dilakukan seseorang di tempat kerja untuk menunjukkan pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Di samping itu juga harus mencakup 5 dimensi dari kompetensi. Baiklah, selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas keguruannya. Seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian niscaya akan dirinya memiliki kecenderungan dan bakat untuk menjadi guru, sehingga ia pun akan selalu memiliki sikap optimis dalam pekerjaannya sebagai guru. Ia akan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan-keputusan keguruannya. Banyak istilah yang digunakan untuk memiliki kedekatan arti dengan istilah kepribadian, seperti karakter, watak, temperamen, ciri-ciri, dan kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan sebagai yang pertama yaitu identitas diri, jati diri seorang seperti saya seseorang yang pandai bergaul dengan siapa saja, atau saya seorang pendiam. Yang kedua yaitu kesan seseorang tentang diri Anda atau orang lain, seperti dia agresif atau dia jujur. Nah, yang terakhir yaitu fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah, seperti dia baik atau dia pendendam. Kompetensi kepribadian. Di Indonesia, sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat Pancasila yang menggunakan budaya bangsanya yang rela berkorban bagi kelestariannya, bangsa dan negaranya termasuk dalam kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian, pemahaman terhadap kompetensi kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh. Kompetensi kepribadian adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas kepribadiannya atau keguruannya. Seorang guru yang memiliki kecenderungan dan bakat untuk menjadi guru, sehingga ia akan selalu memiliki sikap optimisme dalam pekerjaannya sebagai guru. Ia akan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu dimensi kompetensi kepribadian. Adapun dimensi kompetensi kepribadian meliputi yang pertama yaitu kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Yang ketiga, kepribadian yang aktif. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Yang kelima, perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik. Yang keenam, kemampuan mengaktualisasikan diri dengan ciri-ciri kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja. Yang ketujuh, kepribadian yang utuh. Dan yang terakhir, guru harus berakhlakul karimah, karena guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi kompetensi kepribadian. Guru harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motif belajar siswa, serta mendorong atau memberikan motivasi dari belakang. Artinya bahwa guru harus menjadi seorang guru yang dituntut melalui sikap dan perbuatan menjadi dirinya, pola panutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini, siswa-siswa di sekolahnya juga sebagai seorang guru dituntut harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang dibimbingnya, serta harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siska Kurotal Ayun. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Septiani yang telah menjelaskan penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Septiani. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepribadian. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi interpersonal, yaitu yang pertama, umur atau kematangan seseorang. Yang kedua,
ekonomi akan mempengaruhi kepribadian. Karena bila seseorang memiliki status ekonomi yang mapan, maka rasa nyaman dan percaya diri akan tumbuh. Yang ketiga, motivasi diri. Adanya dorongan untuk memiliki status seperti inilah yang akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, keadaan keluarga dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor dalam interaksi teman sebaya. Karena orang yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Baik, penjelasan yang selanjutnya yaitu yang G, tentang aspek-aspek kompetensi kepribadian. Tiap subjek mempunyai pribadi yang unik. Masing-masing mempunyai ciri dan sifat bawaan, serta latar belakang kehidupan. Adapun aspek-aspek kompetensi kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menunjang tinggi kode etik profesi guru. Yang keenam, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugas sebagai guru, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru. Selanjutnya, penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Dan yang terakhir, memiliki kepribadian yang arif yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik. Penjelasan yang selanjutnya yaitu yang H, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru. Kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan yang sejalan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua, guru memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam keunikan dari peserta didik. Yang keempat, guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan budaya berpikir kritis di masyarakat. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, para siswa ditempatkan pada situasi-situasi nyata. Selanjutnya, siswa aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang tersedia. Dan yang terakhir, keseluruhan kelas menceritakan kembali apa yang di dalam sehubungan dengan mata pelajaran tersebut. Penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan yang I, tentang pentingnya kompetensi kepribadian. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa, atau sekarang lebih dikenal dengan karakter siswa. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa digugu, dipercaya, dan ditiru. Secara psikologis, anak cenderung akan merasa yakin dengan apa yang sedang dibelajarkan gurunya. Misalkan, ketika guru hendak membelajarkan tentang kasih sayang kepada siswanya. Tetapi, di sisi lain, secara disadari atau biasanya tanpa disadari, gurunya sendiri malah cenderung bersikap tidak senonoh, mudah marah, dan sering bertindak kasar. Maka yang akan melekat pada siswanya bukanlah sikap kasih sayang, melainkan sikap tidak senonoh itulah yang lebih berkesan dan tertanam dalam sistem pikiran dan keyakinan siswanya. Dari penjelasan singkat di atas, tampak jelas bahwa sangat pentingnya penguasaan kompetensi kepribadian bagi seorang guru. Namun, faktanya upaya mengembangkan profesi guru yang
erat kaitannya dengan penguatan kompetensi kepribadian tampaknya masih relatif lebih terbatas, bahkan cenderung lebih mengedepankan pengembangan kompetensi pedagodik dan profesional. Selanjutnya yaitu C. Pribadi seorang guru. Seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang profesional, mantap, stabil, dewasa, yang disiplin, arif, dan berwibawa, teladan bagi peserta, dan berakhlak mulia. Nah, kesimpulannya adalah, dari penjelasan singkat di atas, tampak jelas bahwa sangat pentingnya penguasaan kompetensi kepribadian bagi seorang guru. Namun, faktanya upaya mengembangkan profesi yang erat kaitannya dengan penguatan kompetensi kepribadian tampaknya masih relatif lebih terbatas, bahkan cenderung lebih mengedepankan pengembangan kompetensi pedagodik dan profesi. Baiklah, itu dia pemateri dari kelompok kami, kelompok 8. Sebelum saya menutup, saya ingin memberikan mafuzot yang berbunyi unzur makola walatanzur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.